Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1566. Setelah melihat Mei Li, Harvey York kemudian memberi isyarat kepada wanita di meja resepsionis itu untuk pergi. Bicaralah. Kau sebaiknya memberitahuku sesuatu yang ingin aku dengar. Jika tidak, kau tidak perlu meninggalkan Salt Lake lagi. Harvey melihat jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Ada kurang dari 2 jam waktu yang dia berikan kepada Star Chaebol. Mei menarik napas dalam-dalam tanpa niat untuk melontarkan omong kosong. Dia diam-diam berseru, "Pangeran York, namaku Mei Li, salah satu penerus Star Chaebol. Pria yang menyinggungmu, Peter Li, hanyalah seorang kerabat satu keturunan." Harvey kemudian menjawab dengan main-main, "Jadi, tuannya datang untuk menggigitku kembali setelah aku memukuli anjing itu. Aku tidak akan berani." Star Chaebol tidak menyadari semua yang dilakukan Peter. Itu sebabnya dia terus-menerus membodohi kami. Aku tiba di sini sesegera mungkin untuk menengahi perselisihan setelah mendapatkan berita hari ini bersama dengan memberimu pernyataan yang adil. Mei menunjukkan rasa hormat yang luar biasa selama ini. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video untuk dilihat Harvey. Dalam video tersebut, Peter dilemparkan ke dalam tong minyak yang ditinggalkan dan kemudian dibuang ke laut setelah dituang penuh dengan semen. Jelas bahwa Mei mengatur seluruh situasi itu. Setelah melihat video tersebut, Harvey kemudian dengan tenang bertanya, "Kau tidak takut aku mengirimmu ke penjara setelah kau memberiku bukti ini?" Mei menunjukkan senyum pembelaan dan menjawab, "Pangeran York, ini hanya bagian dari ketulusan Star Chaebol. Selain itu, Star Chaebol akan memperlakukanmu dengan sangat hormat. Kami tidak akan pernah membiarkan diri kami menyinggungmu mulai sekarang. Aku hanya memohon kepadamu untuk memberi kami kesempatan, dan kami tidak akan mengecewakanmu jika kau melakukannya." Tentu saja, kematian Wallace telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Star Chaebol. Bahkan profesional taekwondo terhebat terbunuh tanpa kesulitan. Star Chaebol tidak akan berani terus memprovokasi Harvey bahkan jika mereka memiliki keberanian para dewa. Membunuh Peter dan mengirim seseorang dari garis keturunan langsung sudah mewakili ketulusan Star Chaebol. Harvey menyipitkan mata dan menjawab, "Ini hanya Peter. Aku tidak merasakan ketulusan di sini." Mei menarik napas dalam-dalam. "Pangeran York, kami akan melakukan segalanya dengan kekuatan kami tidak peduli syaratnya sebagai kompensasi untukmu. Bahkan jika kau menginginkanku, aku akan segera menjadi milikmu." Mei menunjukkan ekspresi provokatif setelah dia selesai berbicara. Ini adalah jebakan madu. Sebuah siasat di mana umpan tak tertahankan digunakan untuk memikat korban. Mei benar-benar seorang wanita muda yang memesona dan menawan, membawa keramahan dan jiwa muda seorang warga negara dari negara J. Sayang sekali Harvey tidak tertarik. Harvey menggebrak mejanya dan dengan tenang menjawab, "Aku punya 3 syarat. Pertama, aku tidak ingin melihat orang lain dari Star Chaebol berjalan-jalan di Salt Lake lagi. Kedua, aku ingin setengah dari aset Star Chaebol di negara H." "Apa?" Ekspresi Mei dengan panik berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sebagian besar aset Star Chaebol sendiri ada di negara J. Nilai 10 cabang di negara H bernilai sekitar 150 miliar dolar. Harvey pasti menuntut harga tinggi. "Kau punya banyak uang, bukan? Apa kau pikir semuanya akan diperbaiki secara ajaib jika aku tidak membuatmu berdarah? Star Chaebol telah memprovokasiku berkali-kali. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau akan mendapatkan pelajaran jika kau tidak menumpahkan darah?" Tentu saja, Star Chaebol diizinkan untuk membayar dengan saham jika kau tidak memiliki uang sebanyak ini. Selain itu, aku tidak keberatan menjadi pemegang saham utama. Jangan salahkan aku karena meminta harga setinggi itu. Aku sudah cukup murah hati. Jika aku mau, aku bisa saja mengubah semua aset Star Chaebol di negara H menjadi debu. Bab 1567. Mei Li tercabik-cabik setelah mendengar kata-kata Harvey York.
Meskipun itu hanya uang dari negara H, sebagian besar uang itu adalah sekitar setengah dari aset Star Chaebol. Memberi Harvey setengah dari aset Star Chaebol di negara H berarti Star Chaebol akan kehilangan seperempat dari aset mereka. Harvey jelas tidak hanya menuntut harga tinggi saat itu. Dia ingin Star Chaebol menderita, dan dia ingin membuat hidup mereka di negara H jauh lebih sulit daripada yang sudah ada bagi mereka. Yang ketiga, aku akan bertanggung jawab memilih siapa yang mewakili Star Chaebol di negara H mulai sekarang. Aku akan menunjukmu sebagai perwakilan, dan kau akan bertanggung jawab atas satu hal untukku. Harvey kemudian melanjutkan kata-katanya dengan tenang. Jika kau berhasil memenuhi ketiga syarat ini, aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita sebelumnya. Dan jika tidak, masih ada 2 jam bagimu untuk keluar dari sini. Dan jika kau tidak keluar dari sini dan akan menungguku untuk memaksa tanganku, itu tidak akan sesederhana hanya membuatmu menderita. Apa? Menjadikanku sebagai perwakilan. Mei, yang sebelumnya menunjukkan ekspresi mengerikan, menatap Harvey dengan kagum. Apa aku mendengarnya dengan benar? Mei berada di garis keturunan langsung. Tetapi dia tidak pernah diperhatikan. Jika ya, dia tidak akan dikirim ke sini untuk membersihkan kekacauan Star Chaebol. Biasanya, Mei akan disalahkan oleh semua orang dari Star Chaebol tidak peduli berita apa yang dia bawa kembali. Dia bahkan akan digunakan sebagai kambing hitam untuk mendapatkan kembali reputasi yang telah hilang dari Star Chaebol. Tapi Harvey ingin Mei menjadi wakilnya. Ini setara dengan membiarkannya mengendalikan hampir setengah dari aset Star Chaebol. Jika Mei mengoperasikan semuanya dengan benar, dia bahkan bisa mendapatkan promosi. Harvey dengan tenang mengangguk dan berkata, itu benar, kau akan menjadi perwakilan dari Star Chaebol di sini. Jika kau memenuhi persyaratan ini, aku bahkan dapat menjadikanmu pemilik Star Chaebol itu sendiri di masa depan. Mei terdiam. Kenapa? Harvey dengan tenang menjawab, aku tidak tahu status apa yang kau miliki di Star Chaebol, dan aku bahkan tidak tahu apakah kau memiliki suara dalam kelompok. Tapi karena kau dikirim ke sini untuk membersihkan kekacauan, itu berarti ada beberapa hal. Pertama, kau adalah garis keturunan langsung yang layak menjadi penerus berikutnya. Kedua, kau tidak manja. Ketiga, kau harus dikirim ke sini karena kau cukup mampu melakukan pekerjaanmu. Keempat, kau akan selalu menjadi kambing hitam tidak peduli bagaimana situasinya. Aman untuk mengatakan bahwa kau sudah menjadi orang mati saat kau keluar dari sini. Tapi semuanya akan berbeda jika kau menjadi perwakilan. Star Chaebol akan berada dalam kekacauan total jika itu terjadi. Tidak ada yang akan muncul di depanku dan menjadi gangguan di masa depan. Akhirnya, dan ini adalah bagian terpenting, kau tidak punya pilihan selain naik peringkat ketika kau terus-menerus ditekan. Dan jika kau ingin bangkit, kau tidak punya pilihan selain mengandalkanku. Dan aku, sebagai pemegang saham utama, akan sangat senang jika kau yang naik peringkat. Pangeran York. Mei menatap Harvey sambil penuh gairah membara di matanya. Sikapnya berubah setelah beberapa saat. Dia tahu bahwa Harvey tepat dengan kesimpulannya. Dia datang ke sini hanya untuk menjadi kambing hitam. Tapi Harvey memberinya pilihan, kehidupan baru. Mei langsung bersatu dengan Harvey saat ini. Terima kasih atas kepercayaanmu. Tetapi aku masih harus banyak meningkatkan bahkan sebelum aku bisa menjadi perwakilan di negara H. Ini adalah syarat dariku. Kembalilah dan coba yakinkan Star Chaebol. Harvey dengan lembut mengangkat dagu tajam Mei. Beritahu mereka bahwa jika mereka tidak menyetujui persyaratanku, mereka tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Mei merasa sedikit malu, tapi tetap saja, dia dengan cepat menjawab, aku tidak akan mengecewakanmu, Pangeran York. Bab 1568. Harvey York tidak tertarik pada uang. Tetapi masalah itu membuatnya sadar bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan seperti yang dia inginkan jika dia hanya mengandalkan identitasnya sebagai Pangeran York.
Harvey punya ide untuk berurusan dengan cabang Longmen di Mordu. Itulah mengapa dia harus membuat identitas Pangeran York tampak lebih penting. Star Chaebol benar-benar merepotkan, tetapi akan menarik untuk mengubah Star Chaebol menjadi alat Harvey sendiri dan menggunakannya melawan negara pulau dan Amerika di masa depan. Harvey sama sekali tidak keberatan apakah Star Chaebol akan menyetujui persyaratannya atau tidak. Ini karena mereka tidak punya pilihan lain. Saat profesional taekwondo terhebat, Wallace Park, dikalahkan, tulang punggung Star Chaebol telah patah. Dan pandangan negara J tetap sama, sangat arogan meskipun mereka diberi kesempatan. Tapi begitu tulang punggung mereka patah, mereka akan menjadi rendah hati seperti pelayan. Membagikan setengah dari aset Star Chaebol di negara H atau mengubah semua aset mereka menjadi debu. Star Chaebol harus tahu bagaimana membuat keputusan. Membiarkan Mei Li naik peringkat juga merupakan bagian dari rencana Harvey. Rencana itu setara dengan memberitahu Star Chaebol bahwa Harvey hanya akan dapat mencampuri urusan mereka melalui Mei. Jika itu masalahnya, maka Harvey tidak akan mengambil saham sesuka hatinya. Ini juga akan membuat petinggi Star Chaebol merasa nyaman. Itulah sebabnya Harvey yakin bahwa Star Chaebol pada akhirnya akan setuju dengan persyaratannya. Seperti yang diharapkan, Mei sudah kembali setelah mengirim kabar. Mei telah mengganti pakaiannya dengan gaun Chanel hitamnya kali ini, dan rias wajahnya sangat indah. Dia sengaja menunjukkan tubuhnya yang cantik di depan Harvey dengan ekspresi hormat di wajahnya. Pangeran York, ayah dan kakekku telah menyetujui persyaratanmu. Harvey tidak menjawab. Dia menyesap tehnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Benar, aku akan menjadi perwakilan di distrik Timur Jauh mulai hari ini dan seterusnya. Selain negara H, aku akan bertanggung jawab atas urusan di Hong Kong, Las Vegas, dan negara pulau. Mei sangat bersemangat. Posisi Mei jauh lebih tinggi daripada perwakilan di negara H. Dia akan menjadi salah satu orang yang berkuasa di Star Chaebol. Dia tahu bahwa ini adalah cara Star Chaebol untuk menenangkan Harvey. Itulah mengapa tatapannya ke arah Harvey menjadi lebih hormat saat itu. Harvey dengan tenang mengangguk. Tidak buruk. Selamat, perwakilan Lee. Ini adalah perjanjian transfer saham Star Chaebol. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku mengambilnya dengan tanganku sendiri untuk meningkatkan permintaanmu sedikit. Saat kau menandatangani kontrak, kau akan memiliki 30% saham Star Chaebol dalam kendalimu. Sahamnya semua aset dari negara H juga. Aman untuk mengatakan bahwa selain Provinsi Utara, kau akan bertanggung jawab atas semua bisnis Star Chaebol di negara H. Kau pintar. Jadi, kau tahu cara menyimpan lebih banyak kartu di lengan bajumu. Harvey tersenyum. Mengetahui apa yang terjadi kemarin, Star Chaebol akan memiliki lebih banyak variabel yang perlu dikhawatirkan jika mereka ingin memperluas bisnis mereka dimanapun selain Provinsi Utara yang sudah mereka miliki. Itu sebabnya mereka lebih suka memberikan saham dan aset mereka sebagai kompensasi untukku. Dengan aku di sini, harga aset ini akan meroket di masa depan. Mei tidak bisa melihat niat Harvey. Dia membungkuk dan menjawab, haruskah aku kembali dan menukar aset ini dengan saham asing? Tidak perlu. Ini sudah cukup baik. Harvey dengan santai menandatangani kontrak. Dia bahkan tidak melirik isinya. Bab 1569. Pangeran York, apa kau tidak akan membaca dengan teliti isinya? Mei Li bingung. Apa kau tidak khawatir bahwa kami akan melakukan sesuatu yang buruk padamu? Harvey York kemudian menjawab dengan tenang. 30% aset Star Chaebol hanya bernilai paling banyak 93 miliar dolar. Itu hanya angka bagiku, dan seharusnya tidak terlalu memengaruhiku. Tapi itu berbeda untukmu. Tanpa 30% saham dan aku mendukungmu, posisimu sebagai perwakilan dari Timur Jauh tidak akan kokoh. Itulah mengapa kau lebih berharap daripada aku tentang keberhasilan masalah ini. Kau pasti sudah membacanya berulang kali sebelum menyerahkannya kepadaku. Lagi pula,
Mempermainkanku berarti mengacaukan dirimu sendiri. Aku akan kehilangan uang paling banyak, tetapi hidupmu akan diambil darimu. Apa aku salah? Harvey menunjukkan ekspresi lucu pada saat itu. Mata Mei berkedut panik. Dia kemudian dengan hormat menjawab, "Yakinlah, Pangeran York. Aku tahu mengapa aku ditawari posisi ini. Aku tidak akan mengecewakanmu." Ketika Mei pergi, Reinhardt kemudian berjalan keluar dari samping dan berkata sambil berpikir, "Kau tidak bisa mempercayai warga negara J. Lihat dia bersikap hormat dan patuh sekarang. Dia akan menusukmu dari belakang ketika dia mendapat kesempatan sekecil apapun." Harvey dengan tenang menjawab, "Jangan khawatir. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang lucu sebelum dia naik pangkat dan menjadi pemilik Star Chaebol. Dia pintar. Dia tahu bahwa keberadaanku adalah jaminannya untuk bangkit. Jika aku mati, dia akan hancur selamanya." Posisi barunya pasti telah menyinggung banyak orang di dalam Star Chaebol. Sederhananya, dia hanya seorang menteri tanpa dukungan apapun. Dia hanya bisa berjalan di jalan yang sepi sampai hari dia mati. Asteris asteris asteris. Selanjutnya, segala macam berita dari Star Chaebol telah menyebar dalam rentang sehari. Perwakilan dari negara H, Peter Lee, sakit parah. Garis keturunan langsung, Mei Lee, ditunjuk sebagai wakil distrik Timur Jauh. Dia juga akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di negara H. Selain itu, Star Chaebol mengumumkan bahwa Sky Corporation telah mengakuisisi saham dari mereka. Kedua perusahaan akan bekerja sama di masa depan. Nilai saham Sky Corporation telah meningkat sekitar 10% lagi setelah berita itu menyebar. Yang ada hanya keuntungan abadi di dunia bisnis, bukan musuh abadi. Dan berita tentang Star Chaebol bekerja sama dengan Sky Corporation adalah berita besar di pasar saham. Dan Pangeran York adalah nama yang paling dicari di seluruh Southlight. Seiring dengan insiden yang terus terjadi, Harvey berlari kemana-mana untuk menangani semua yang ada di Sky Corporation. Pada saat ini, Harvey menyadari betapa pentingnya Yvonne Xavier. Yvonne biasanya yang menangani sebagian besar masalah itu. Meskipun Rai mengurangi bebannya, Harvey tetap menjadi orang yang mengambil keputusan untuk hal-hal penting. Tidak mungkin. Aku harus membuat nona muda itu, Yvonne, bekerja secepat mungkin, atau aku akan mati kelelahan. Harvey mengemasi barang-barangnya sambil bergumam tanpa henti, lalu menuju ke apartemen Yvonne. Meskipun mereka sudah memiliki kesepakatan malam sebelumnya, Harvey siap menyeret Yvonne untuk bekerja. Dia bahkan akan membawanya ke Sky Corporation sendiri jika dia harus. Harvey sudah memikirkan beberapa lusin skenario untuk bertindak agar Yvonne kembali bekerja. Sementara orang lain berjuang untuk mengejar orang penting lainnya, Harvey berjuang kembali untuk sekretarisnya. Cit. Tepat ketika Harvey keluar dari mobilnya di tempat parkir, beberapa dengan plat nomor dari Wolsing tiba-tiba melaju dengan angkuh. Sebuah Rolls-Royce kemudian melaju tak lama kemudian. Selusin pria yang mengenakan jas hitam kemudian berjalan keluar dari mobil dan menghalangi setiap jalan Harvey. Bab 1570. Pinggang pria itu menonjol. Sepertinya ada semacam senjata api yang disembunyikan. Napas dingin keluar dari mulut mereka setiap kali mereka menghembuskan napas. Tatapan dingin terlihat di mata mereka. Handel muncul setelah beberapa saat. Michelle muncul segera setelah itu dan berdiri di samping. Harvey York hanya terkekeh setelah melihat dua orang yang hadir. "Aku pikir kita sudah punya kesepakatan, Bibi. Apa artinya ini?" Michelle memberi Harvey senyum tipis. "Harvey York, aku tidak bermaksud mempersulitmu. Itu adalah Tuan Thompson yang tahu bahwa wanitanya sedang dicuri. Dia juga pria yang mendominasi. Itulah sebabnya dia mengirim beberapa pria untuk melihat bagaimana saingan cintanya akan berjalan. Aku hanya sebagai pengamat. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kan?" Niat membunuh yang dingin mengelilingi tempat itu setelah Michelle selesai berbicara. Pria dari keluarga Thompson Wolsing. Harvey samar-samar tersenyum sambil melihat para pria.
Tidak juga. Orang-orang ini berasal dari organisasi khusus, kata Michelle dengan tenang. Kau memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi kau tidak memiliki hak bagi keluarga Thompson untuk mengirim orang-orang mereka mengejarmu. Menghabiskan sejumlah uang dan mempekerjakan orang untuk berurusan denganmu sudah memberimu cukup banyak rasa hormat. Harvey tertawa kecil. Haruskah aku berterima kasih kepada Tuan Thompson untuk ini? Cukup. Michelle tentu saja tidak menyukai perilaku arogan Harvey. Dia dengan dingin memelototi Harvey dan membalas, Harvey, kau bajingan kecil. Aku akan jujur denganmu. Aku sudah meminta seseorang untuk melakukan pemeriksaan latar belakangmu. Tidak peduli seberapa baik kau hidup, tidak peduli seberapa mampu yang kau katakan. Kau hanya menantu yang tinggal menumpang. Jika kita terus terang, menantu yang masih tinggal menumpang akan berani memaksa putriku untuk berada di sampingnya. Bagaimana kau bisa tidak tahu malu seperti ini? Aku hanya mengikutimu ke sini untuk memberimu satu kesempatan terakhir demi putriku. Jika kau berjanji untuk tidak mendekati putriku di masa depan, aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa di masa lalu. Aku akan meminta Guru Thompson untuk berhenti mengejarmu juga. Jika tidak, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu rasa hormat. Harvey terkekeh tanpa memberikan jawaban. Jadi, kau memberitahuku bahwa kau telah mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangku. Terus kenapa? Michelle bertanya dengan dingin. Karena itu, kau harus tahu bagaimana aku melakukan sesuatu. Nada bicara Harvey lembut dan tenang. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kata-katamu bisa membuatku mundur? Selain itu, aku mengerti apa yang terjadi di keluarga Smith. Pada akhirnya, itu hanya organisasi pembunuh. Apa mereka benar-benar menakutkan? Dan kemudian kau memutuskan untuk menjual putrimu sendiri dan menyebabkan kekacauan total saat kau melakukannya. Mungkin nada suara Harvey yang membuat Michelle gelisah. Dia mendengus dingin dan menjawab, Harvey York, aku sudah bilang padamu bahwa kau tidak memiliki pengalaman dengan dunia luar sejak pagi ini, tetapi kau masih sangat tidak sadar. Organisasi pembunuh. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Apa kau tahu apa arti kata-kata ini? 20 tahun yang lalu, keluarga itu hampir musnah karena organisasi pembunuh ini. Dan sekarang, satu-satunya kepala organisasi yang tersisa yang menunggu selama 20 tahun penuh kembali untuk membalas dendam. Ini terlalu berlebihan. Kepala petinggi keluarga Smith dari cabang Golden Sands semuanya hilang dalam rentang sehari. Pada hari kedua, kepala mereka ditempatkan rapi di pintu masuk komplek keluarga. Michelle menggigil tanpa akhir pada saat ini. Ada ketakutan yang tak terkatakan yang datang jauh dari hatinya. Keluarga itu menghabiskan banyak uang hanya untuk menyewa beberapa organisasi pembunuh yang datang dari dalam dan luar negeri untuk menangani mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka setuju. Lalu mereka semua mati di tempat persembunyian mereka. Kepala mereka juga dikirim langsung ke depan pintu kami sesudahnya. 3 organisasi pembunuh. Jika lawan berbahaya seperti itu mengklaim balas dendam mereka di Mordu, seluruh keluarga akan mati dalam waktu setengah bulan jika kita tidak memiliki cukup dukungan.